Saking macan itu mah nggak punya otak. Mau kenapa nggak ngomong ke saya? Kalau Feli mau kedatang kemari. Sekarang, beresin baju mau. Lu mau apa? Diam! Gue nggak suka ya dengan cara lu ya. Dia tuh anak susah. Jangan bikin kita susah. Jadi kamu ngasih contekan lagi ke teman sekolah kamu dengan upah Rp1.000 per orang, gitu? Ya habis. Mau gimana lagi dong, Kak? Alvin Afandi BMSE di Rut. Iya deh, nanti insya Allah saya tagihin ya. Yang jelas, saya bekerja di pabrik Bapak ini demi uang, demi mempertahankan hidup saya dan demi perut saya, Pak. Karena saya tidak punya motivasi politik. Mendingan Kak Mince jadi pengantin dulu, baru nanti lamarannya nyusul. Jadi kan Kak Mince bisa ngerasain enak. Kenapa, Bu? Ente yang benar aja rupiah. Masa biaya perkawinan 500 juta rupiah? Badan! Calon mertua. Punya bisa ubah. Tinggal batalin aja. Ente cari perempuan yang lain. Bodoh! Bodoh! Maafin Kak Pinkan ya. Kak Pinkan udah bohong sama kamu soal Somad. Was. Was. Kau udah kayak begini semuanya puas kan? Puas kan? Bukan gitu, Bang, Mas. Lu diam! Percuma lu jadi adik-adik gue gak ada yang ngedukung gue lo. Gue cuma mau ngasih keponakan buat lo pade. Abah diam! Aneh gak butuh penjelasan Abah sekarang. Drone, maksudnya kita... Diam! Aneh gak butuh penjelasan Umi sama Abah. Udah telat semua. Diam kau! Kau gak tahu permasalahannya. Aneh gak butuh penjelasan semua udah kayak begini. Kau pada jahat sih semua. Aneh cuma mau kawin, Mbak. Aneh mau jalan perintah agama, mau kawin ya sah. Mbak, diam, Mbak, diam. Aneh ngerasa kayak hidup sendiri. Aneh lelaki. Aneh gak punya malu semua. Malu sama orang. Sekarang semua lihat ya. Apa yang bakal Aneh kerjain? Aneh anak laki, Aneh harus bertanggung jawab. Drone, ingat Drone. Bang, mau ngapain? Drone istighfar, Gun. Bang, mau ngapain? Kenapa pada rame? Nanti pegang pisau mau ngapain? Hah? Emang ente pikir semuanya mau bunuh diri? Iya. Enak aja. Roti buaya nih, sayang. Drone. Itu roti. Umi nggak beli, Umi sewa, Drone. Biarin aja nyewa. Nggak apa-apa emang dimakan kenapa sih? Roti buaya apaan? Baik! Nggak ada enak-enaknya. Untung nggak dikasih keluarga istrinya. Kalau nggak bisa malu. Jadi benar kalau Om dan Tante mengusir Pinkan? Saya tidak merasa mengusir Pinkan. Hanya saja saya merasa Pinkan itu bukan anak saya. Dan bukan anggota keluarga ini. Ayo dong sayang, aku udah minta maaf sama kamu. Aku kilaf. Tidak ada wanita lain di hati aku selain kamu. Ya, maafin aku ya sayang ya. Ya, ayo dong. Ya udah deh. Sekarang kamu aku maafin. Tapi kamu janji ya, kalau kamu nggak bakal ngelakuin hal kayak gitu lagi. Pasti sayang, pasti aku nggak bakal ngulang lagi. Janji. Terus, aku
aku juga mau pernikahan kita dipercepat. Oh, kenapa dipercepat? Ya karena kan sebentar lagi aku akan jadi ibu dan kamu akan jadi bapak. Karena aku positif hamil. Siapa nama kamu? Saya Pinkan Wulandari, karyawati di sini, Pak. Mas kok kelihatan bingung? Mas masih ingat ya sama cewek yang tadi siang? Yang di apartemen ini? Bukan, Vel, bukan. Aku kan udah bilang sama kamu, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Ya. Kamu jangan curiga ya. Terus Mas mikirin siapa dong? Aku nggak mikirin siapa-siapa. Oh, dulu kenapa dong kasih ini jumur sepenuh? Oh, kita kan buat jumur di mana dah? Menantu, apa lo jawab? Apa mana? Enak aja, Tujuannya orang kamu geser-geser seperti ini, cuma kan yang punya rusun di sini, sama-sama punya. Mau apa nggak? Dasar menjawab. Tahu nggak lo jawab? Tenang. Ini ada apa sih? Halo, ada apa ibu-ibu? Ada apa? Gini, Somad. Jemuran saya ini ditumpangin sama Bu Niken. Jemurannya semua di sini. Saya nggak dikasih tempat. Terus sekarang jemuran saya. Kapan keringnya, Somad? Kapan? Habis gimana, Somad? Dia so taruh semua di sini. Kok kita nggak tanpa berjemur? Jadi dasar bagaimana kamu, dah? Dasar orang Manado. Ya, tenang. Gini. Saya tahu permasalahannya. Permasalahannya ini adalah gara-gara jemuran, begitu? Iya. Ibu-ibu, kita kan tinggal di rumah susun. Nah, rumah susun ini kan memang kecil. Jadi kalau misalnya masalah jemur pakaian begini, aduh, sebaiknya kita selalu saling pengertian aja, nggak usah berantem kayak begini ya. Iya, Somad. Tapi bagaimana dan caranya, Somad? Iya, kita harus bagaimana, Somad? Gini. Saya punya usul. Lapangan di bawah kan luas. Gimana kalau kita jemur pakaian kita di bawah aja di lapangan sana? Atau kalau misalnya takut pakaiannya hilang, kita beli jemuran kecil. Nah, jadi kalau misalnya pakaian udah kering, jemurannya kita lipat, langsung masuk ke rumah kita. Beres? Iya, Kete. Bisa, benar, Somad. Ngana kalau begitu boleh jadi ketua RT di sini. Hah? Bagaimana, Ibu-ibu? Iya, Somad. Soalnya di rusun ini belum ada RT-nya selama 2 bulan ini. Jadi Somad aja yang jadi RT-nya ya. Nggak bisa. Kenapa, Somad? Saya sudah 2 kali mencalonkan diri menjadi ketua RT, tapi tidak berhasil. Saya mau jadi presiden. Presiden? Tinggi banget, Somad. Suka-suka saya dong, saya mau. Oh, jadi presiden dang, Somad. Asik juga. Nanti kalau saya jadi presiden, rumah susun semuanya luas-luas. Nggak usah kebanyakan pada nanya, Lu kenapa sih, Run? Hah? Begitu aja? Belian lu kuliah, sono gitu. Ane mau tanya, sama Umi sama Abah, dulu pernah ngerasain muda gak sih? Ya pernah. Emang aneh lahir langsung tua, Pe? Jangan ngaco ente, Run. Nah, kalau dulu Umi pernah ngerasain muda, berarti Umi tahu dong perasaan Ane sekarang kayak gimana? Drun. Drandrun. Emang Ane kenal pot motor, drandrun? Iya, Abang ngerti. Nama inti kan Badrun. Badrun Balpuin, panggil dong yang jelas. Ini, Drun. Jangan pegang-pegang, ngomong pakai mulut bukan pakai tangan. Drun. Abah sama Umi, ya, sampai juga kayak lo. Ngerasain pacaran. Tapi nggak ribet begini, ngerti nggak? Abah sama Umi kenalan di pasar, ketemu, pulang langsung kawin. Gimana caranya ketemu di pasar langsung dikawinin? Nah, bingung kan lo? Dulu aneh tinggal di Otista. Abang ente di Kuitang. Kebetulan kita sama-sama pergi ke pasar Indobras. Di sana ketemu, kenalan. Terus waktu abang ente ngantar aneh, kita nyasar berdua. Seminggu baru nyampe rumah. Akhirnya, ya. Tuh, tuh kakek lo tuh pikirannya macem-macem. Jadi begitu pulang abah langsung kawinin, tau nggak? Pantes, rambut kita semua pada semek. Nah ketemunya di pasar, bukan di mall. Mbak, nggak usah ngarang, pakai belaga nyasar di pasar. Kartu lama ah. Ane bukan anak goblok.
Pakai nyasar di pasar. Bilang aja pengen buru-buru dikawinin. Dron, tapi ini orang tua Umi lo, ya? Nggak kasih rupiah. Mintanya macem-macem. Hah? Mbak. Kagak. Mbak. Cinta aneh sama Mince tuh ikhlas, ya? Ridho, dunia akhirat. Nggak kayak Abah sama Umi. Abah Umi apa nggak dunia akhirat sampai ada adek lo? Nah buktinya ketemu di pasar langsung kawin. Tuh perempuan aja keganjenan mau langsung dikawinin ketemu di pasar sekali. Dron, perempuan tuh aneh. Umi ente. Loh, emang aneh tahu itu Umi. Umi sama Abah sama, satu cekian. Pakai ciki segala kayak kartu aja. Udah pusing. Udah deh, Mbak. Mendingan Abah sama Umi ketemu Bu Rupiah sekali lagi ya. Ketemuin tuh Pak Mahmud. Ngomong baik-baik berempat dengan kepala dingin. Cari jalan keluarnya. Ya, biar aneh sama Mince buru-buru dikawinin. Aneh nggak mau begini terus, Mbak. Kagak bisa. Macem-macem deh. Di dunia ini laki-laki bukan cuma si Badrun, tapi banyak ada berjuta-juta laki-laki. Cari aja yang lain, lupain si Badrun, si keribuan jelek itu. Mince malu sama orang-orang dusun, mah. Tiap hari mama ngerecokin hubungan Mince sama Badrun terus. Nah, sekarang ketahuan kan? Ketahuan. Dia tuh pura-pura kaya, tapi miskin. Melarat. Papa kenapa sih pukul-pukul kepala? Papa sakit kepala ya? Papa ini pusing. Sudah 1 tahun Papa kerja keras. Keluar uang banyak untuk menyuburkan kembali rambut Papa ini. Tapi akhirnya rontok lagi gara-gara mama kamu. Kok jadi nyalahin mama sih? Iya, karena mama yang bikin Papa stres. Anak sudah mau menikah, malah digagalkan. Sudah, Papa mau kerja dulu. Pak. Daripada Mince nganggur di rumah terus, lebih baik kerja di kantor Papa aja ya. Kerja jadi pegawai negeri itu sulit, perlu proses. Tapi kalau ngantar kopi kan nggak sulit, Pak. Apa? Ngantar kopi? Anak Papa ngantar kopi? Iya, siapa tahu Mince lagi ngantar kopi, ada karyawannya naksir, kan jadi beres. Mince, Cindy, sudah. Jangan kamu dengarkan omong mama kamu yang ngawur itu. Papa kerja dulu, permisi. Assalamualaikum. Ma, kenapa sih Kak Mince nggak disuruh kursus aja gitu? Kursus apa, kek? Iya ya, kalau Kak Mince jadi sekretaris, siapa tahu bosnya naksir Kak Mince. Iya Kak Mince? Kok? Dasar urus. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas susun. Usir orang itu keluar dari sini. Dia pasti membuat onar. Baik, Pak. Baik, Pak. Mas. Saya kesini hanya ingin minta haknya Pak Ipa yang belum dibayar. Nih, ambil. 100.000. Lu minta berapa? Emang gaji membantu berapa? 1 juta? 2 juta? Atau 10 juta? Dia kan udah kerja lebih dari 2 tahun. Biar lo tahu ya. Mbok Ipa menerima gaji yang segitu. Jadi selesai urusan kita. Iya kan? Hei, asal lo tahu ya. Gue emang gak ada apanya dibanding semua yang lo punya. Tapi asal lo tahu, gue bisa ngasih sesuatu yang lebih layak daripada lo. Jadi mendingan, nih, simpen. Itu ceritanya. Iya.
Saya senang banget kita berhasil. Kamu hebat, Pinkan. Baru ketemu sekali aja sama Pak Alvin nih. Permintaan kita terkabulkan. Plus, besok kamu mulai masuk kerja pagi kan? Hebat, Pinkan, hebat. Yoi. Jangan-jangan Pak Alvin itu suka sama kamu lagi. Kan iya. Dia masih bujangan. Ada ngomong apa nih? Iya beneran. Tapi kan dia masih bujangan. Iya. Keren kan? Tapi kok dia nggak bilang ke gue ya? Terus kamu bilang? Somat? Somat siapa? Kok aneh gitu sih, Pinkan? Gak tahu. Somat? Kok gitu? Ngapain dia ada di sini? Kejar aja yuk. Kenapa, Pinkan? Kenapa, Pinkan? Nggak apa-apa kok. Kenapa sih? Siapa? Aneh. Lagi nih. Pinkan, kamu dipanggil bos. Saya dipanggil bos. Saya kurang tahu. Menurut laporan dari beberapa manajer tentang kinerja kamu, kami telah memutuskan untuk menaikkan jabatan kamu dari pelaksana produksi menjadi supervisor produksi. Yang bener, Pak. Iya, benar. Dengan demikian, honor kamu juga akan naik. Ditambah dengan tunjangan intensif dari perusahaan. Kenapa, Pinkan? Kamu keberatan dengan kebijaksanaan ini? Maaf, Pak. Saya baru bekerja 2 bulan di perusahaan Bapak. Rasanya saya belum pantas untuk menerima kebijaksanaan dari Bapak. Prestasi seorang itu bukan dilihat dari lama atau tidaknya dia bekerja di sebuah perusahaan. Tetapi bagaimana dia telah memberikan sesuatu yang baik bagi perusahaan. Tapi saya belum berbuat banyak buat perusahaan Bapak. Kejadian kemarin telah merubah manajemen perusahaan dari otoriter menjadi lebih manusiawi. Ya, seperti permintaan kamu. Dan kami juga akan memutasikan beberapa manajer yang telah melakukan penyimpangan. Oke. Untuk sementara saya rasa cukup. Nanti kita bicarakan lagi. Terima kasih, Pak. Boleh saya melanjutkan kerja lagi? Silakan. Pinkan. Iya, Pak. Saya cuma ingin mengambil sesuatu dari rambut kamu. Terima kasih, Pak. Pinkan, kalau boleh saya bilang, kamu itu sangat cantik. Jadi, kamu harus menjaga kecantikan kamu. Jangan sampai luntur. Di pabrikan panas, banyak polusi. Ya. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Siang. Oh, siang. Pinkan, saya baru tahu kalau ternyata kamu ini perempuan murahan. Apa maksud kata-kata Bapak barusan? Kamu tahu, Pak Alvin itu masih bujangan. Kamu dekati Pak Alvin, kamu rayu Pak Alvin. Kalau kemarin saya memang memaksakan diri untuk masuk ke ruangan Pak Alvin. Tapi sekarang Pak Alvin sendiri yang minta saya untuk datang ke ruangannya. Kamu bicara apa sama Pak Alvin? Yang pasti saya tidak membicarakan Bapak. Saya hanya membicarakan nasib teman-teman saya. Apa itu cukup untuk membuat Bapak jelas? Permisi.
Pinkan, kalau saya sampai di PHK sama Pak Alvin karena peristiwa kemarin, saya akan cari kamu. Udahlah, nggak jadilah saya ke Paris melihat Menara Eiffel. Mendingan saya ke Gambir aja melihat Monas. Uang 4 juta, mendingan untuk kawin lagi. Wah, brengsek, tengil lo. Setan, gue udah capek-capek nulis. Marah-marah kayak gitu ada apa sih lo? Nah, Kang Bakso, nggak punya otak, tengil-tengilan mau berangkat ke Paris. Cuman punya duit 300.000 aja. Di Keragunan bawa anak bini juga kagak cukup. Lo nggak boleh kayak gitu lo. Maki-maki klien lo. Besok-besok nggak ada yang datang ke sini buat bikin surat-surat. Bodoh amat, nak kliennya sarap kayak begitu. Lo terus kenapa lo nggak kuliah lo? Nggak tahu deh ah. Kayak gue lagi pusing nih. Udah kemarin gue gagal ngelamar. Brengsek tuh si Rupiah tuh. Lo harusnya bersyukur. Itu artinya lo sekarang diharuskan untuk kuliah dulu. Ntar selesai kuliah baru lo kawin. Gak ada yang tahu sih niat gue mau kayak gimana. Niat gue tuh gue mau kawin dulu sambil ntar lanjutin kuliah. Anak bini lo mau kasih makan apaan? Nasi, batu emang. Terus gimana? Urusan lo sama si Alvin tuh. Hah? Siapa? Urusan lo sama si Alvin. Tuh orang tuh bener-bener kebangetan ya. Tampang sih boleh. Cakep, kaya, punya apartemen, punya rumah, punya segala macam. Tapi masa bayar karyawan cuma 100.000 sebulan? Bener nggak punya kemanusiaan. Biar lo tahu tuh, bos-bos sekarang pada tengil-tengil. Pada ganteng-ganteng aja. Gak sama perempuan aja. Ngalir tuh duit. Kalau sama karyawannya yang bawahan, seret. Terus lo ambil juga tuh 100.000-nya? Ya enggak. Gue lemparin aja duitnya ke mukanya dia. Biarin lah. Nanti gajinya si Pak Ipah, gue yang talangin. Kasian. Mat, lo nggak tahu, Mat. Poipa udah 5 bulan lo nggak dibayar gajinya sama si Alvin. Bener lo, Dron. Iya. Tadi gue baru pagi ketemu Poipa. Dia ngomong semuanya sama gue. Kurang ajar si Alvin. Biar. Nanti gue samperin lagi tuh orang. Ke apartemen lagi ya? Gue ikut ya? Ya kalau ke apartemen. Kalau gue ke tempat kerjanya, ke pabrik gimana lo? Cintaku di rumah susun, cintaku ring di masusun. Tadi siang Somat datang. Oh ya? Berarti Non udah baik kan sama Mas Somad? Tapi Pinkan nggak sempat nemuin dia, Bi. Non berarti masih kesel sama Mas Somad. Non nggak mau nemuin Mas Somad ya? Bibi itu harus tahu, Pinkan nggak pernah benci sama Somat. Pinkan cuma kecewa. Kenapa sih Somat tuh nggak pernah mau jujur sama Pinkan soal Anggi? Berarti Non mesti temuin Mas Somad. Non mesti tanyain apa yang Non dengar waktu di kampus itu nggak bener, Non. Non masih cinta sama Mas Somad. Assalamualaikum. Salam. Nopal. Bu, termosnya saya ambil ya, Bu. Soalnya udah sore nih. Iya, kamu bawa deh termosnya. Uangnya mana, Bu? Iya. Nih, semuanya 800. Hah? 800 perak? Kok cuma segini, Bu? Iya. Emang es plastik yang kamu titipin di warung ibu cuma laku 4. Itu juga anak ibu yang beli. Kenapa ya, Bu? Padahal kan ini esnya murah, cuma 200 perak. Noval, anak-anak sekarang ini udah nggak doyan es plastik kayak gitu. Dia tuh maunya es krim. Biar mahal puas katanya. Yaudah deh, Bu. Nggak apa-apa kok. Ya, Bu. Ayo. Yo, hati-hati ya. Susah bener ya nyari uang. Hari ini cuma dapat 2.000 perak. Mana cukup buat beli buku pelajaran sekolah. Bu, es saya laku nggak, Bu? Nopal, es kamu jadi air semua. Yang laku cuma 2. Ini uangnya. 400. Kasih ya, Bu. Ya, Bu, termosnya saya ambil ya, Bu. Oh iya, apa?
apa-apaan sih? Pakai acara jualan es segala. Ya habis, kalau Novel mau nyari uang dari contekan, udah nggak boleh sama Kak Pinkan. Ya udah, Novel terpaksa ngambil es dari tetangga sebelah. Terus Novel jual di warung-warung. Novel, denger ya, Kak Pinkan ini masih sanggup untuk membiayain hidup sama sekolah kamu. Jadi kamu nggak perlu jualan es kayak gitu. Biar Kak Pinkan aja yang cari uang. Ngerti kamu? Tapi Novel kasihan sama kakak. Novel nggak mau, kakak capek-capek sendiri nyari uang. Novel mesti bantuin kakak. Novel mesti nyari uang juga, Kak. Novel, kamu nggak usah takut ya. Kakak masih sanggup kok. Maaf Roy, saya selaku pengacara pribadi keluarga kamu berusaha untuk bisa membantu semaksimal mungkin. Tapi saya hanya bisa mengurangi masa tahanan kamu dari 4 bulan menjadi 101 hari. Gak apa-apa Pak Edward, saya yakin banget kok. Pak Edward ini sangat loyal sama bapak saya. Makasih Roy. Rob, sorry banget men. Bokap lu terpaksa dimutasi sama bokap gua. Sekarang dia pindah tugas ke Vietnam. Ini semua bukan kesalahan bokap lu, men. Ini adalah kesalahan Pinkan dan kesalahan Somad. Mereka berdua adalah sumber malapetaka bagi kita. Dan gua hanya pengen ketemu sama mereka sekarang. Edward, kok Papa nggak jemput saya? Roy, kamu harus bisa maklum ya. Bapak kamu itu orang yang sangat terkenal dan sekarang menjadi bahan pembicaraan di media-media massa. Kalau bapak kamu sekarang datang ke sini untuk menjemput kamu, sudah pasti banyak wartawan yang akan memburunya. Oke? Yuk kita pulang. Yuk. Alif patah A, ta patah A, ta, ba patah A, ba, bacanya A, ta patah A, ta, ba patah A, ba, alif patah A, bacanya ta, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Oci, gimana anak pada ngajinya? Beda, Mat. Anak-anak zaman sekarang sama anak-anak zaman kita dulu. Anak-anak zaman waktu kita dulu kan umur 7 tahun aja udah pada hatam baca juz amanya. Sementara anak-anak zaman sekarang udah pada umur 10 tahun baca huruf hijaiyah aja masih banyak yang belum tahu. Yang salah itu bukan anak-anaknya, Kak, tapi orang tuanya. Soalnya orang tua sekarang itu mereka lebih senang anak-anaknya jadi pinter nyanyi, pinter acting, terus pinter jadi model daripada pinter baca Al-Quran, ya kan? Iya sih. Makanya Kak Oci sama Kang Aal. Sama siapa? Sama Kang Aal. Kamu punya rencana, Mat. Gimana kalau nanti acara 17-an Kak Oci sama Kang Aal mau bikin lomba baca Al-Quran khusus untuk anak-anak. Wah, bagus tuh Kak idenya. Keren, 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 keren. Oci, kuenya udah selesai nih. Ah, udah ya? Jadi berapa? Ada 11 toples, Kak. Ya udah. Kalau gitu besok kalian kemari lagi ya? Iya. Nanti kita sama-sama nawarin kue kering ini ke toko depan rusun itu. Ya? Iya. Kalau gitu kita pulang dulu ya, Kak. Iya, makasih ya. Iya, waalaikumsalam. Hati ya. Kak, Oci, si Mimin sama si Mina dibayar berapa ngurusin kue-kue kering kakak? Kak Oci itu sama mereka bagi hasil, Mat.
Jadi satu toplesnya satu orang dapat 3.000 perak. Lumayan kan, Mat? Kak Oci nyusul nenek aja ya ke kampung. Soalnya Kak Oci takut nenek ada kenapa-napa. Nggak usah lah, Kak. Kak Oci kan sudah ngirim surat ke kampung buat nenek. Jadi ngapain Kakak ke sana lagi? Mat, kamu masih suka kepikiran Pink kan? Iya. Soalnya Pink kan sudah berbuat banyak sekali buat Somad. Dia baik sekali sama Somad, Kak. Sampai-sampai dia harus diusir dari rumahnya. Dan yang membuat Somad bingung, kenapa sekarang ini Pink kan selalu menghindar aja dari Somad. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Serius amat bacanya. Kak, kok kakak masih belajar sih? Bukannya udah nggak kuliah lagi? Orang Kaping kan cuma cuti kok. Hah? Berarti kalau cuti, kakak bisa nemuin Kak Somad lagi dong, Kak. Siapa tuh? Malam-malam begini datang. Nih, Kaping kan yang lihat ya. Kamu tunggu sebentar sini. Malam? Bapak kok bisa berada di sini sih? Kebetulan mobil saya mau ke depan Pinkan. Pak Usman, supir saya, kebetulan tahu rumah kamu di sini. Jadi saya mampir sambil menunggu mobil saya selesai. Silakan masuk, Pak. Terima kasih. Pak Usman, tolong balik ke mobil ya. Kalau mobilnya sudah selesai, beritahu saya di sini. Ya, baik, Pak. Nggak usah, Pak. Dipakai aja, nggak apa-apa kok. Itu adik kamu juga? Iya, dia adik saya. Halo, apa kabar? Baik-baik. Siapa nama kamu? My name is Nova. Nama saya Alvin. Saya teman kerjanya kakak kamu. Oh, jadi ini teman kerjanya Kak Pinkan? Nova kira siapa? Tos dulu dong. Aduh, maaf, kepleset. Lagi. Kepleset lagi deh. Aduh, kenapa ya tangannya nih? Yuk, ulang lagi yuk. Saya tahu kamu bercanda kan? Iya. Di kamu lucu ya? Bukan yang lucu, tapi nakal. Nova, sini. Nova, dia itu bosnya Kak Pinkan. Kamu nggak boleh kayak gitu. Bosnya Kak Pinkan? Aduh, Nova jadi malu. Oh, jadi ini bosnya Kak Pinkan ya? Waduh, maaf ya bos, tadi saya nggak sengaja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan duduk, bos. Terima kasih ya. Iya. Bos, saya ke dapur sebentar ya, bos. Silakan. Halo, bos. Di depan ada bosnya Kak Pinkan tuh. Yang bener aja, Den. Masa bosnya Non Pinkan mau ke tempat yang seperti ini? Ah, Bibi ini nggak percaya. Kalau nggak percaya, sono deh lihat ke depan. Kamu sudah lama tinggal di rumah kontrakan ini? Sudah 3 bulan, Pak. Sebelumnya kamu tinggal di mana? Pinkan. Sepertinya apa yang saya perkirakan tentang kamu selama ini benar semua. Bapak memikirkan saya. Iya. Karena kamu sangat berbeda dengan karyawati saya yang lain. Maksud Bapak?
Ya, saya lihat dari tatapan mata kamu. Sepertinya kamu pernah mengalami hal-hal yang sangat berat dalam kehidupan kamu. Dan diri kamu yang sekarang ini bukanlah diri kamu yang sesungguhnya. Tapi kenyataannya hidup saya memang sudah kayak gini, Pak. Memang. Dan tepatnya terpaksa seperti ini. Kamu ingin melanjutkan kuliah kamu. Pinkan, kalau kamu berkenan, anggaplah kedatangan saya ini sebagai kedatangan seorang teman yang ingin berbagi rasa. Bukan kedatangan seorang atasan yang ingin mengetahui tentang bawahannya. Seperti seorang teman. Apa Bapak memperlakukan saya sama seperti Bapak memperlakukan karyawan yang lain? Ya, sebagai atasan sih sebenarnya iya. Tapi secara pribadi tentu tidak. Kenapa harus begitu, Pak? Ya, secara individu saya mempunyai hak untuk memilih teman sesuai dengan hati nurani saya. Perkenalkan, nama saya Alvin. Bukan Bapak Alvin. Seperti yang pernah saya bilang, anggap saya sebagai teman kamu, bukan sebagai atasan kamu. Apa kamu tidak mau menerima persahabatan seperti ini? Kopinya, Nan. Kopinya, Bos. Terima kasih, Bi. Manis loh, Bos. Bi. Silakan diminum, Pak. Panggil saya Alvin. Silakan diminum, Pak. Silakan diminum. Terima kasih. Panas ya? Di sini kopinya rasanya asin ya? Asin. Asin, Bi. Ada gulanya udah. Asin? Masa sih, Pak? Boleh saya coba kopi itu? Silakan. Ini manis kok. Saya bercanda. Kopinya manis. Seperti kamu. Pak Alvin bisa aja. Memang benar. Apa Bapak mau tambah lagi? Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya sudah cukup senang bisa berbicara sama kamu. Alvin kayak gile, mukil. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas susun. Ada apaan nih, Roy? Rob? Mat, gue baru keluar kemarin sore dari sel. Wah, hebat banget. Merasa tersanjung gue. Begitu lo keluar, lo langsung nemuin gue. Seharusnya lu tahu, men. Gua keluar dari sel nggak ada tujuan lain. Selain gua mau bikin perhitungan sama lo. Oh, lo pengen hitung-hitungan? Pengen kalkulasi maksud lo? Menurut gue, sebenarnya rugi itu gue. Karena gue kan nggak salah, tapi gue harus lo penjara. Sementara kalau misalnya lo ikut masuk penjara juga ya, kayaknya lo yang salah ngitung. Gue nggak ada niat bikin lu masuk lagi dalam sel. Tapi gue pengen lu lebih sengsara dan lebih menderita yang lu alami dalam sel. Maksud kedatangan lo ke sini, lo pengen ngancam gue, gitu? Itu udah pasti, Somat. Tapi tujuan gua sekarang kemari
Gue cuma pengen tahu aja. Lu masih hidup apa udah mampus? Seperti lu lihat kan, gue masih hidup. Tapi mulai besok dan seterusnya, hidup lu nggak bakalan bisa tenang, Mat. Pilih kami sebagai program terngetop SCTV Award 2004. Caranya ketik SMS SA7 Cintaku di Rumah Susun 2. Kirimkan SMS Anda sebanyak-banyaknya ke 7288. Ketik SMS Cintaku di Rumah Susun 2. Kirimkan ke 7288. Lebih jelas, ketik SMS SA7 Cintaku di Rumah Susun 2. Kirimkan SMS Anda sebanyak-banyaknya ke 7288. Betul sekali. Sekarang sebanyak-banyaknya. Mat, orderan? Nggak apa-apa, ini dulu proyek gede nih. Iya. SCTV ngetop. Rumah susun kota Jakarta, miniatur Indonesia, ragam suku, etnik budaya, jadi satu tinggal di sana. Ada cinta katanya di rumah susun.